Amerika ini ya. Masih jam 6.26. Bekas NTP itu. Oke. Ayo tahu. Siap ya, dimulai ya. Pembukaan dimulai dari Aneh. Terus nanti Aneh bakal, ya nanti yang pertama mungkin Aneh dulu ya. Yang apa itu cloud computing? Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Oke, pada tanggal ini, pada tanggal 7 Agustus 2020, kita langsung mulai saja FGD-nya untuk memenuhi nilai mata pelajaran IAS. Jadi kali ini kita akan membahas tentang cloud computing. Jadi sebelumnya di sini ada yang sudah pernah pakai cloud computing, yang sudah pernah memakai cloud computing gitu. Apakah itu bisa AWS atau Google Cloud atau Azure atau Alibaba, Oracle semacamnya? Sepertinya belum pernah. Belum pernah pakai? Oke, tidak apa-apa. Yang lain. Jadi bahasan kita kali ini mengenai apa itu cloud computing ya? Iya. Oke, cut di sini ya, cut dulu. Apaan Nyiapin nih. Dia suka depan mata ini tuh. Nang nggak apa-apa, santai wes ta. Kan bahan santai gitu kan. Informal Ya tau. udah. Yang Nah, lain gampang, aktif tinggal juga cu. Cut aja. Tinggal cut Aku nggak tahu mau ngomong apa. Ya, itu dia. Dia nggak tahu ngomong apa. Duh. Kok ribet tumben gini belajarnya, ya Allah. Ya Allah. BTW ini dari tadi di record loh. Udah nggak apa-apa. Kan ada backupan jadinya. Jaga-jaga. Iya. Tiba-tiba blue screen kan nggak lucu gitu. Jelasinnya mau dibagiin atau enggak? Kalau kata Ya aku itu sih bebas sih. mending apa ya? Mending semua sih ngejelasin, jadi kayak tanya jawab we. Kalau ente gimana kayak gitu ya. Paham. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi topik bahasan kita kali ini adalah mengenai cloud computing, dan ada empat pertanyaan yang muncul yang perlu dibahas di sini. Yang pertama itu tentang cloud computing itu sendiri. Apa itu cloud computing? Yang kedua, karakteristik dari cloud computing. Kemudian yang ketiga itu model pengembangan cloud computing beserta contoh real di lapangannya, dan model layanan cloud computing beserta contoh real di lapangannya. Jadi mungkin saya bisa langsung mulai saja. Ya, yang pertama yaitu apa itu cloud computing atau komputasi cloud, komputasi awan bahasa Indonesianya ya. Jadi menurut Amazon AWS, yang juga salah satu penyedia komputasi awan, adalah pengiriman sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet dengan harga sesuai pemakaian. Selain membeli dan memiliki, ya seperti itu ya. Jadi pengguna juga bisa mengakses layanan teknologi seperti komputasi daya, penyimpanan, dan database. Jadi bisa dikatakan di sini mirip seperti kita sumber daya yang ada di internet, seperti server, terus database, terus penyimpanan dan semacamnya itu kita bisa sebagai pengguna bisa pakai, yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia seperti yang dijadikan sumber kali ini, yaitu AWS. Nah, mengapa ada komputasi awan ini sendiri? Jadi komputasi awan ini menawarkan beberapa hal yang bisa menguntungkan penggunanya. Jadi yang pertama ada ketangkasan di sini katanya ya.
Cloud memberikan akses mudah ke berbagai teknologi agar Anda dapat berinovasi lebih cepat. Ya, Anda dapat dengan cepat menyediakan sumber daya saat dibutuhkan, mulai dari layanan infrastruktur seperti komputasi, penyimpanan dan database, hingga IoT, machine learning, dan data analisis. Anda dapat menerapkan layanan teknologi dalam hitungan menit dan mewujudkan urutan yang lebih cepat dari sebelumnya. Dan begitu Anda dapat melakukan eksperimen dengan bebas, menguji ide-ide baru untuk mendapat pengalaman pelanggan. Ya, itu dalam bahasa bisnisnya seperti itu ya. Namun kalau kita lirik dengan bahasa awam, kita sebagai pelajar, jadi cloud ini intinya memberikan sebuah hal yang kita tidak miliki secara fisik, atau melakukan seperti kita misalnya memiliki PC, memiliki laptop yang dalamnya ada OS, ada pekerjaan-pekerjaan kita, itu bisa kita miliki tanpa kita harus memiliki secara fisiknya. Jadi intinya laptop tapi nggak ada laptopnya gitu. Gimana tuh? Virtual machine. Virtual. Ya, seperti virtual machine begitu. Namun virtual machine-nya ini ditempatkan di tempat yang jauh, yang kita tidak tahu, di server yang kita tidak ketahui tepatnya di mana gitu. Kemudian menurut Amazon sendiri, yang kedua ada elastisitas. Anda tidak perlu menyediakan sumber daya secara berlebihan di awal. Anda dapat menyediakan jumlah sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat meningkatkan atau menurunkan skala sumber daya untuk menambah atau mengurangi kapasitas secara instan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis Anda. Jadi yang dapat disimpulkan di sini adalah ini cloud ini elastis dan fleksibel, bisa dibilang ya, karena di sini kita dapat mengatur hal yang sangat spesifik untuk kebutuhan kita. Jadi misalkan untuk storage, kita misalnya memiliki data sebesar 20 giga gitu dan ingin dipindahkan ke cloud, itu pun bisa berarti bahwa memindahkan data 20 giga itu, kita memiliki data 20 giga di cloud dan hanya 20 giga, dan kita bisa mengatur itu bisa dirubah sedemikian rupa. Bisa mungkin terkadang mungkin mau nambahin, bisa saja langsung tambah dengan 30 giga, 40 giga begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah hemat biaya. Cloud memungkinkan Anda menukar biaya modal dengan biaya variabel dan hanya membayar untuk pemakaian spesifik. Selain itu, biaya variabel jauh lebih rendah dibandingkan yang harus dibayar. Nah, ini cloud ini dibandingkan dengan kita memiliki server fisik sendiri, dengan server di cloud, itu lebih murah jatuhnya biayanya itu. Karena dan mengeliminasi beberapa hal lain, seperti biaya perawatan, terus biaya penyimpanan, biaya mempekerjakan biaya tukang lah istilahnya mah. Mempekerjakan orang untuk mengurus server. Karena kan terkadang mungkin kita yang tidak ahli itu harus meminta ke orang yang lebih ahli, dan itu pun harus dibayar. Gitu. Dan kemudian cloud computing ini sistemnya mungkin agak membingungkan karena kita tidak melihat tidak memiliki fisiknya. Jadi kita mengobservasi yang tidak diketahui, yang bisa kita lihat gitu. Nah, jadi memang agak ini, namun cloud computing ini bisa kita pahami kalau kita lihat karakteristiknya itu sendiri gitu. Oke, mungkin cukup segitu dari saya tentang cloud computing, kemudian keuntungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wow. Udah dikat aja lah. Kan ini juga judulnya kan emang informal gitu kan. Enggak apa-apa. Mode santai aja lah. Oke, lanjut Gak usah nomor 2. dikat juga nggak apa-apa sih. Siapa yang mau sharing atau mungkin ada yang mau menambahkan?
Jadi intinya mah ya kalau misalnya cloud computing, intinya mah teknologi yang menjadikan internetnya sebagai pusat data gitu kan? Ya nggak sih? Iya, seperti Iya. itu. Ya, Selanjutnya di karakteristik yang karakteristik itu ada 5 ya? Ya, 5. yang utamanya 5. Oh, yang Oh, iya, utamanya iya. 5. Menurut NIST. Ada on-demand self-service, ada board network access, ada resource pooling, rapid elasticity, dan resource service. Ada yang mau ngejelasin? Silahkan. Tadi teh on-demand self-service, broad network access, multi-tenancy and resource pooling, Ya. method by use, scalable and elastic. Takut jadi kayaknya berbeda. Coba sama saya. Boleh. Oke. Emang nggak sih? Boleh. On-demand self-service itu dari yang sumber saya baca, jadi user itu bisa mengkonfigurasikan sendiri kebutuhan yang diinginkannya melalui self-service portal. Tapi saya juga belum tahu apa itu self-service portalnya, apa itu. Lalu yang kedua, broad network access. Nah, kebijakan ini, layanan cloud computing itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, selama user atau kita itu terhubung dengan jaringan atau internet gitu. Lalu yang ketiga, multi-tenancy and resource pooling adalah layanan cloud computing terdiri dari kumpulan sumber daya komputansi, baik itu hardware ataupun software yang bisa dipakai bersama atau multi-tenant. Method by use, pemakaian layanan akan diukur berasal dari penggunaan dan kita hanya membayar berdasarkan penggunaan tersebut. Lalu yang kelima, scalable dan elastic. Layanan cloud computing harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya saat dibutuhkan, bisa scale up dan juga bisa scale down. Seperti itu. Yang belum berarti apa? Udah sih itu 5 ya? Ya, 5 yang utama. Kalau menurut yang lain, Kalau mau nambahin, apa? ya kamu sih, Sugan mau nambahin. Iya. Sudah, kalau tidak ada mah boleh lanjut saja langsung ke nomor 3. Nomor 3 ini 2 orang ya, pengennya mah contohnya dan satu lagi penjelasannya. Boleh. Boleh. Mangga. Model pengembangan cloud computing beserta contoh di lapangan. Yang dimaksud model Sama aku dulu pengembangan, ya, sama aku. Tapi aku nggak tahu contohnya. model pengembangan Ada tidak juga apa-apa. yang kayak gimana model pengembangannya? Contohnya mungkin yang lain bisa sekalian searching dulu. Aku ada nih model pengembangan cloud computing. Coba. Yang pertama Yuk. itu ada private cloud gitu. Jadi infrastruktur cloud yang disediakan secara khusus untuk digunakan oleh satu organisasi yang terdiri dari beberapa unit bisnis. Private cloud cloud dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh organisasi pihak ketiga atau kombinasi keduanya, dan dapat berada pada suatu tempat yang sama ataupun berbeda. Yang kedua ada community cloud, jadi infrastruktur cloud yang disediakan secara khusus untuk digunakan oleh komunitas yang spesifik dari organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Community cloud dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dalam komunitas tersebut, pihak ketiga atau kombinasi keduanya, dan dapat berada pada suatu tempat yang sama ataupun berbeda. Yang ketiga ada public cloud infrastruktur yang
yang disediakan secara terbuka untuk digunakan oleh masyarakat umum. Public cloud dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh perusahaan, akademis, atau organisasi pemerintah, atau kombinasi dari semuanya. Public cloud berada pada tempat yang ditentukan penyedia layanan cloud. Yang terakhir ada hybrid cloud, infrastruktur cloud yang terdiri dari 2 atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda. Contohnya private, community, atau public yang tetap unik, namun terikat pada standar atau paten teknologi yang memungkinkan portabilitas pada data dan aplikasi. Nah, contohnya di situ nggak ada. Ya kalau contoh dari public cloud sih lebih kayak ke Google Drive sih, soalnya itu kan public itu kan kayak umum. Nah termasuknya kalau Google Drive kan umum juga gitu kan. Iya. Kayaknya sih itu. Kalau misalnya private cloud biasanya kalau dipakai kayak buat bisnis-bisnis sih, kayak perusahaan kayak gitu biasanya pakai private cloud. Jadi punya cloud tapi buat perusahaan itu doang. Kayaknya mah. Tapi bisa juga sih kalau misalnya private cloud, mungkin kita waktu bikin FTP server, kemudian si kliennya kita ngakses FTP server tersebut pakai IP, itu bisa termasuk private cloud juga. Karena kan itu mungkin kalau misalnya dalam VirtualBox kemarin misalnya dalam satu host, itu kan menggunakan LAN ya. Jadinya hanya lokal saja, jaringan lokal. Namun kalau FTP-nya juga udah dinaikin, wah gila sih itu. Kayak FTP kayak mirrornya UI, terus mirrornya Telkom itu udah bisa dibilang public begitu. Ya intinya private yang hanya bisa diakses, ya private sih intinya mah, yang bisa Secara diakses khusus lah oleh ya. segelintir orang saja Ya, gitu. secara tertentu loh, biasanya ya harus ada kaitan sama si layanannya itu. Ya. Yang sering pakai paling sekolah, kalau nggak perusahaan sih. Oke. Kalau Mungkin komunitas, itu udah mencakup contohnya juga ya berarti. Kalau ya gitu. itu salah Jadi satu. ya sudah, kalau mungkin langsung saja ke nomor 4 gitu ya. Layanan. Mangga. Raihan, Sugan mau Ya, menyampaikan? Rehan? Apa? Ini tuh mau ada layanan kan? Ya, Iya, Iya layanan. yang 3 itu. 3 atau 4 ya? 3 pelajaran. Ya, Tiga. yang A, Tiga. service. 3. Service. Ini pelajaran. Kalau di web yang saya lihat mah ini tuh ada 3 ya. Ada software as a service, infrastruktur, sama platform. Nah, mungkin mulai dari SAS sendiri atau software as a service itu adalah salah satu layanan dari cloud computing, di mana kita tinggal memakai software atau perangkat lunak yang telah disediakan sama pihak servernya. Kemudian dari sisi pengguna juga, mereka cuman seakan-akan mempunyai sebuah perangkat sendiri gitu. But si softwarenya itu virtual dan tentu si perangkatnya juga virtual. Contoh layanannya seperti layanan email public, itu meliputi Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, dan lain-lain lah. Kemudian ada social network, itu seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kalem. Ini ternyata Bandicam-nya tidak kerekan cuy. Dan cuma sampai 10 menit doang. Ratus rekamnya. Ini Yang udah aku masih lanjut loh. 8 menit nanti loh. Aduh. Ada ucup backup. Mau dilanjut nih? Lanjut. Taruh. Cek dulu. Kayaknya kita bisa ngulang nomor 3 gitu. Taruh. Cek dulu. Maafin kan, saya kira Bandicam-nya kerekan ini.
Wow. Gimana nih jadinya ya? Santuy. Ini kayaknya nomor 2 juga nggak sempat kerekam ini. Aku udah ngerekam dah. Udah Oh, ada yaudah, oke. Yusuf. Lanjut. Weh. Oke, Cup, makasih Cup. Mangga lanjut. Jadi langsung dilanjut aja, berarti nggak usah ngulang. Lanjut. Nomor 4. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang jenis layanan dari cloud computing itu kan ada 3 ya. Ada software as a service, ada platform as a service, ada infrastructure as a service. Mulai dari software as a service, pengertiannya merupakan salah satu layanan dari cloud computing, di mana kita tinggal memakai software yang telah disediakan oleh pihak server. Jadi dari sisi pengguna itu seakan-akan mereka tuh mempunyai sebuah perangkat, but si perangkatnya itu ada di cloud atau virtual. Contoh dari SAS ini ada banyak. Di sini disebutkan ada layanan email seperti Gmail, Yahoo Mail, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada social network, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kemudian ada instant message, ini ada Yahoo Messenger, Skype, WhatsApp, dan lain-lain. Banyak lagi. Kemudian lanjut ke platform as a service. Di sini disebutkan bahwa platform as a service itu merupakan kalau dianalogikan jadi si pengguna itu seakan-akan nyewa sebuah rumah ya. Nah, di dalam rumah tersebut ada interiornya. Nah, kalau kita sambungkan ke server itu seakan-akan kita mempunyai server nih. Nah, di dalam server sendiri itu udah ada iOS, ada network, ada database, sama framework, terus ada aplikasi dan lain-lain. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya itu tadi buat menyimpan aplikasi yang kita buat dan juga menjalankan aplikasi yang kita buat. Jadi kita tidak usah istilahnya membuat server sendiri di rumah atau kantor. Jadi kita cukup menyimpan aplikasi kita di server cloud yang udah ada. Jadi kita hemat dalam biaya dan hemat dalam segi ruang juga. Kemudian lanjut ke infrastruktur. Di sini ada 3 ya. Ada 3. Ada cloud infinite, kemudian ada private cloud, ada hybrid cloud. Kita skip dulu, kita lanjut ke pengertiannya, yaitu sebuah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT yang isinya ada komputasi, storage, memory, dan network. Kemudian juga ada penyimpanan, ada RAM atau memori. Kemudian juga dari segi networknya ada bandwidth dan lain-lain. Hanya IaaS ini bisa dibilang kita seakan-akan menyewa komputer virtual yang masih kosong, di mana setelah komputer ini disewa atau kita beli, misal bisa digunakan sebebas mungkin sesuai kebutuhan kita. Contoh penyedia layanan IaaS ini seperti Amazon, kemudian Windows Azure, kemudian kalau di Telkom juga ada namanya itu Telkom Cloud, dan ada juga yang namanya itu Biznet Cloud.
Keuntungan dari IaaS ya kita tidak perlu membeli komputer fisik, kita tinggal konfigurasi si komputer virtual itu, dan juga ya pastinya sangat hemat uang. Udah sih segitu aja. Oke. Berarti kalau misalnya IaaS ini kayak lebih dekat ke servernya, terus kalau misalnya si PAS itu kayak perantara dari server atau dari si IaaS ke SAS. SAS kan Iya. berkaitannya berarti sama user gitu kan? Iya, karena kan ya. judulnya Sempat juga emang dibilang seperti udah itu. platform. Apa sih platform? Jadi harus ada 3 ini untuk membentuk cloud computing gitu. Ya, kemungkinan sih. Atau salah satu aja gitu. Harus semuanya lah. Harus Terus 3. semuanya apa? Oh, iya. Kalau salah satu kayaknya nggak bisa nih. Iya, betul. Mungkin ada yang mau nambahin manfaat dari cloud computing ini apa? Ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin di sini saya yang akan menambahkan ya. Jadi mungkin manfaatnya itu ada banyak sebenarnya, tapi saya di sini akan menyebutkan 3 aja. Jadi yang pertama itu si data tuh disimpan dalam server yang terpusat gitu kan. Jadi data pengguna yang memanfaatkan cloud computing ini akan disimpan di pusat. Jadi mereka nggak harus menyediakan data center sendiri gitu, maupun media penyimpanan yang mungkin filenya cukup besar gitu kan, untuk nampung data yang tadi disimpan di cloud computing itu. Terus yang kedua, cloud computing ini manfaatnya untuk keamanan datanya mungkin cukup aman ya, karena di cloud computing sendiri udah punya ISO atau International Standard Organization. Jadi jaminannya sudah terjamin di internasional. Yang ketiga itu skalabilitas dan fleksibilitasnya yang tinggi. Jadi cloud computing itu bisa diakses di mana aja lah gitu, enak, gampang. Udah beres. Jadi membantu bisnis juga ya, buat misalkan Ya, ada kalau data-data banyak. Kalau di Oke. bidang bisnis, aku baca mah kalau misalnya perusahaan gitu pakai cloud computing itu bisa menghindari atau minimalkan daya infrastruktur IT di awal. Jadi kayak ibaratnya murahin biaya di awal gitu. Oh iya. Terus bilang juga kalau misalnya pakai cloud computing, si aplikasi dari si perusahaan itu bisa berjalan lebih cepat, terus pengelolaannya lebih baik, dan pemeliharaannya tuh bentar sama sedikit. Bacanya gitu. Terus bisa memenuhi permintaan dari klien yang berfluktuasi sama yang tidak dapat diprediksi, katanya gitu. Sama bisa dipakai lebih dari 1 orang, jadi lebih mudah. Terus bisa melayani misalnya permintaan tiba-tiba banyak, nah si cloud computing itu bisa nanggepin lah gitu, bisa nyanggup sama si permintaan yang tiba-tiba banyak. Ada yang mau nambahin lagi? Atau Kalau tadi kan tentang dari sisi kelebihannya nih. Mungkin saya bakal nambahin dari sisi kekurangannya. Dan enggak semua cloud computing itu aman ya. Kan juga kadang juga ya ada yang bocor dan lain-lain. Nah, saya bakal sebutin ada 4 kekurangan. Yang pertama itu yang pasti adalah tergantung pada koneksi internet. Nah, karena untuk mengakses cloud computing itu kan butuh internet. Nah, yang bakal jadi masalah itu adalah ketika si koneksi internet itu di saat kita lagi, misal contoh lagi mentransmisi data atau lagi ngonfig atau dan belum lagi tidak semua koneksi internet terutama katakanlah di Indonesia itu bagus, dan
pasti bakal sangat menghambat untuk perkembangan cloud computing di Indonesia. Kemudian juga yang kedua ada data yang rawan hilang, kurang aman karena data pengguna atau user yang ditempatkan di hosting itu digunakan bersama-sama dengan pengguna yang lainnya, mau itu dari segi komunitas atau segi perusahaan, sehingga ya kemungkinan datanya itu mudah diretas oleh seseorang lah pokoknya. Kemudian yang ketiga itu ada pemahaman user yang pasti mungkin kalau kita tanya ke orang lain tentang cloud computing ini pasti bakal pada bingung, karena cloud computing itu di Indonesia menurut saya kurang booming ya. Mungkin booming cuma di kisaran orang-orang khusus atau orang-orang tertentu kayak kita sebagai pelajar saja. Kemudian ahli-ahli untuk orang yang katakanlah tech enthusiast atau IT enthusiast itu pasti bakal kenal tentang cloud computing. Cuman kalau segi masyarakat, katakanlah masyarakat kita gitu, kita tanya, kamu tahu tentang cloud computing nggak? Nah, mereka pasti bakal bingung, dan karena jarang ada yang meng-share atau istilahnya melakukan sebuah pelatihan atau seminar tentang cloud computing. Kemudian keempat itu sistem backup buruk. Mungkin nggak semua sistem backup di cloud computing itu buruk, pasti ada baiknya. Cuman ya kalau dari segi cloud computing yang tingkat menengah ke bawah atau derajat itulah, pasti sistem backupnya belum baik gitu. Dan ketika data pernah hilang, kemungkinan data tersebut sangat kecil persentasenya untuk kembali, dan bahkan mungkin BB bakal hilang selamanya. Mungkin sedikit dari Oke. Jadi ya gitu. Terus kalau misalnya paling kekurangan yang lagi? Publik, kalau di publik sih kayaknya kurangnya kalau misalnya layanan kayak Google Drive gitu kan dibatasin cuma 15 GB gitu kan. Ya paling itu sih kalau misalnya yang dirasain sama user. Jadi misalnya ukurannya pengen nambah lagi harus bayar lagi. Ya walaupun praktis. Ya, jadi menambahkan juga ya kan kita juga ya tahu lah gitu, kita mah anak-anak saja udah terbiasa sama yang namanya Google Drive atau yang lainnya gitu. Jadi kita itu seringlah memanfaatkan kita naruh file atau naruh tugas bisa di Google Drive. Jadi ya warga-warga masyarakat aja kan, maaf ya, ini masih kasarnya itu masih di SSD gitu atau di hard disk. Sedangkan itu tersebar virusnya itu lebih mudah dibandingkan di Google Drive di cloud computing gitu. Jadi kan kalau misalkan cloud computing bisa nyebar virus nggak sih? Maybe bisa aja. Bisa. Lu kayak lu server gitu kan. Lu kayak drive terus kayak ya ransomware gitu. Wah, bisa jadi satu server Google langsung semua. Jadi ada kekurangannya ya. Kalau misalkan satu server down, udah langsung down semua. Oke. Cukup dari saya. Mungkin saya akan nambahin sedikit juga ya. Kemarin waktu ini baru-baru ini kan Google Cloud sudah meluncurkan region baru Indonesia, Jakarta istilahnya. Jadi region baru ini kayak kita punya server cloud, data center cloud itu ada di Indonesia sendiri. Yang mana itu bagi kita mungkin agak ya nggak terlalu berpengaruh sih. Tapi bagi perusahaan itu sangat-sangat membantu sekali.
Soalnya yang pertama ini baru pertama kali perusahaan yang Big 3 gitu, ada yang Big 3 cloud itu kayak Amazon dengan AWS, Google dengan Google Cloud, dan Azure dengan Microsoft Microsoft dengan Azure-nya itu punya data center sendiri di Indonesia. Yang mana perusahaan ini sangat terbantu sekali. Karena perusahaan memiliki, kadang-kadang ada perusahaan yang saklek punya aturan-aturan yang rada ketat. Jadi si misalnya ketika menggunakan cloud itu nggak mau loh. Ada perusahaan yang nggak mau punya bikin instance, bikin OS, bikin virtualisasi di luar Indonesia karena datanya itu mereka nggak mau keluar Indonesia dulu datanya. Terus ada juga yang malah yang jatuhnya justru lebih murah karena emang jarak sih. Dari sini kadang yang paling dekat itu yang saya tahu Google Cloud itu di Asia Mumbai di India yang paling dekat dari Indonesia itu. Meskipun kadang bedanya 0,01 0,02 dolar, tapi hitungannya itu per jam. Jadi ada kadang ada yang mau bikin virtualisasi dengan RAM 1 GB, terus core dengan CPU 2 core, terus storage 20 GB itu 0,01 misalnya 0,01 dolar per jamnya. Namun di Indonesia itu bisa kira-kira 0,002, bisa seperlimanya. Yang mana yang awalnya harga sejam itu bisa jadi harga 5 jam di Indonesia. Yang mana itu sangat sangat membantu sekali bagi perusahaan, dan juga latensi karena dekat, nggak perlu misalnya harus jauh ke Asia bagian mana atau harus ke Amerika, ke server Amerikanya sendiri. Nah, itu terbantu juga sih bagi perusahaan-perusahaan. Dan mungkin bisa sharing aja ya. Saya mau share screen nih, nggak apa-apa ya? Iya. Kalian mau tertarik dengan Google Cloud? Soalnya kemarin sejak launching Google Cloud di Indonesia, ada lagi tuh kampanye juara GCP season 3 dan alhamdulillah. Sekalian mau nyombongin itu mah, ini kebetulan aja loh. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Ya, tidak ada kebetulan. There is no coincidence, kata Master Uguay. Langsung aja ya mungkin. Bismillah, tidak nge-crash. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul tidak? Muncul ya? Muncul. Oh, alhamdulillah muncul. Oke, kita lihat pricingnya AWS dulu. Kita lihat produk yang ditawarkan AWS yang ternyata bejibun sangat. Kita langsung ke kasus langsung saja ya. Jadi AWS ini punya fitur paling banyak dibandingin sama Google Cloud dengan Azure. Google Cloud ini masih terhitung baru. Kemudian Azure ini meskipun tidak sebanyak, namun ternyata bisa lebih profesional daripada Amazon. Amazon ini bisa dilihat ini untuk komputasinya ada 9 fitur. Yang mana server virtual untuk bikin servernya dan meluncurkan dan mengelolanya itu pakai dua service yang berbeda. Kemudian untuk misalnya penyimpanan, ini untuk penyimpanan ya, ini komputasi bisa dibilang kayak virtualisasi begitu. Bikin OS di cloud. Untuk penyimpanannya ya hanya penyimpanan saja seperti Google Drive, namun pribadi. Bisa pribadi, bisa dipublikkan, namun kebanyakan sih pakai pribadi. Ada OS backupnya untuk pencadangan khusus, untuk pemindahan data skala petabyte, jadi terabyte, gigabyte, terabyte. Ini mau segede apa gitu kan? Emang benar-benar ini AWS. Dan database-nya bahkan untuk misalnya MySQL, Postgre, MariaDB, dan NoSQL ini beda. Ada DynamoDB dan ada RDS, kemudian ada Elastic,
Elasticsearch mungkin bisa untuk penyimpanan yang lebih elastik, dan bahkan MongoDB yang notabene-nya NoSQL beda dengan DynamoDB maksudnya. Kemudian ada migration, ada yang saya kurang tahu ini apa ya. Untuk konten ini virtual private, ini memiliki virtual private cloud Amazon. Kemudian untuk root, kemudian ada load balancing, dan wah nggak tahu juga nih, jadi bingung. Ada banyak keamanan, analisis, ada AR robotik punya sendiri. Kemudian layanan mobile ada sendiri ya. machine learning Machine learning ada, ini machine learning. Ini IoT. banyak sekali, SageMaker, Poly, Transcribe, ya Elastic Interference, ya ini bahkan bikin OS virtualisasi ini akselerasi berbiaya rendah dengan dukungan GPU, karena machine learning ini memang menekankan pada graphic card untuk melakukan komputasinya. Dan wah, ada banyak sekali. Internet of Things, ada Greengrass untuk seperti Blink semacamnya begitu. Ada blockchain juga, blockchain, ada pengembangan game, ada RoboMaker, robotik, dan banyak. Ini pricingnya cukup murah ya, karena misalnya coba kita buka satu ya, ini EC2 yang paling kita dekat ya, karena ini termasuk ke membuat virtualisasi. AWS tingkat gratis mencakup 750 jam instance Linux dan Windows T2 Micro setiap bulan selama 1 tahun. Jadi AWS memberikan kita yang pengguna akun AWS ini 750 jam instance Linux dan Windows dengan konfigurasi T2 Micro. Jadi T2 Micro ini ada kurang tahu juga ya konfigurasinya seperti apa, namun sepertinya cuma 1 core CPU, RAM 1 GB, storage 10 GB, seperti itu. 750 jam selama setiap bulan. Jadi 750 jam per bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk tetap berada di tingkat gratis, hanya gunakan instance Micro EC2. Yaitu 750 jam itu kita biasanya kan cloud itu merunning terus ya, seperti server biasanya, yang mana tiap 24 jam 7 hari begitu selalu berjalan. Nah ini menunjukkan 750 jam. Untuk yang gratisan, yang mana wow itu lumayan juga sebenarnya. Ya itu mungkin salah satunya. Kalau misalnya di Google Cloud, kalian bisa juga ya, kalau misalnya ini ada Google Cloud Training, bagi kalian yang mau mencoba-coba bagaimana sih Google Cloud itu, Google Cloud Platform itu, bisa juga langsung bikin akun di Google, di ininya. Dan karena terkadang berbayar, suka ada kampanye. Jadi kalau mau ikut, yang pertama ini dulu, copy dulu ya ini ya, karena ini kampanyenya sangat penting, di mana ini memberikan kita sebuah langganan. Ya ini langganan per bulannya. Dan ini biasanya suka ngasih sekitar 1 bulanan. Ini masih ada ya? Masih nyimak ya kalian ya? Masih nyimak? Masih. Takutnya malah ngalor ngidul. Nah, ada subscription-nya juga. Saya masih sampai bulan Oktober. Kemudian kadang ada yang ngasih kredit. Jadi kredit ini untuk misalnya 1 quest ini namanya quest ya. Ini lab. Ini segini ini quest. Sepanjang ini quest. Ini labnya, terkadang ini ada yang kreditnya 5, ambil 5, dan kreditnya ini bayar. Misalnya kalau kita klik, ini bayar. Namun karena saya gratisan, ya saya udah punya subscription-nya, jadi nggak diminta. Mungkin kita bisa cek dulu aja ya. Ya kalian bisa langsung aja ke sini ya, kalau misalnya mau. Dipindahin dulu.
Silahkan. Kalau mau coba-coba, jangan lupa yang pertama bikin dulu akun Quick Labs-nya, kemudian enroll, kemudian klik ini, tungguin aja dan langsung di klik ini, ya, BigQuery, Quick Start, Command Line. Nanti ada hal-hal yang perlu dilakukan ya, dan klik Start. Karena ini free, jadi nggak diminta dulu. Nah, Google Cloud ini kalau di yang sepengetahuan saya ya, kalau di Quick Labs ini menggunakan ada yang namanya Google Console. Dikasih emailnya, passwordnya, dan project ID. Project ID ini untuk memastikan kita berada di jalur yang benar. Istilahnya kita ngerjain ini, karena nanti akan ada pengecekannya ya, secara background akan ada pengecekannya. Jadi untuk identifikasinya pakai project ID ini. Oke, langsung meluncur aja. Disarankan pakai incognito mode. Masih kelihatan nggak? Ini udah buka incognito. Belum. Kurang tahu. Belum ya? Belum. Kayaknya ini sharing window sih. Tal, Maaf ya. sorry motong ya. Kalau misalnya sharing mungkin nanti kita bisa sharing lagi di lain waktu gitu kan. Yang Udah cut aja, tinggal di-cut coy. Cu lama lagi cu. Tinggal di-cut coy. Boleh lah, boleh. Ini udah sampai 46 menit cuy. Tinggal di-cut coy, tinggal di-cut. Kota aku udah 500 MB. Nah, dengerin. Udah. Udah. Oke, bubar. Ya itu saja dari saya, terima kasih. Kenapa harus ke incognito? Incognito karena itu kan email. Ini email kan? Iya. Nanti kedaftar kalau misalnya di sini open Google Console ini kan suka ada daftar email yang punya kita gitu. Jadinya malah nanti ke record dan kadang kalau banyak itu bisa kita capek ngapusinya. Ya ini maaf aja sih. Incognito dan mungkin untuk pertemuan kali ini saya akan menyimpulkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya apa-apa lah, jangan banyak-banyak juga. Iya. Banyak nggak boleh, sedikit boleh. Jadi intinya mah cloud computing itu teknologi yang menjadikan internet itu sebagai pusat pengolahan data. Nah, selain itu, karakteristik dari cloud computing itu tersendiri ada 5 yang utamanya, yaitu on-demand self-service, ada measured service, ada rapid elasticity, ada resource pooling, ada board network access. Terus, yang selanjutnya itu, pengembangan dari cloud computing itu terdapat 3, yaitu ada private cloud, ada community cloud, public cloud, dan yang terakhir ada hybrid cloud. Dan yang terakhir yaitu tentang model dari layanan cloud computing itu tersendiri ada 3, ada software as a service, terus ada infrastruktur, dan yang terakhir ada platform as a service. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Saya akan menambahkan. Ya, nambahin terus. Cukup. Bentar, ini mumpung masih ada, aku ingin mengenalkan dulu interface-nya. Interface si Google Cloud ini ya, jangan dulu, bentar lah. Kelihatan kan? Ini nih Google Cloud nih kayak gini nih. Nah, ini nih Google Cloud nih. Kalau kita misalnya mau bikin instance ke sini, instance itu kayak ya virtual OS gitulah. Jadi kalau misalnya kita bikin Google Cloud di sini. Ya. Iya, seperti ini begini. Dan mungkin karena agak lama kasih lihat-lihat aja ada security-nya. Wah, ini security-nya ada captcha gitu. Wah. Nggak ngerti juga sih aneh. Terus ada Kubernetes.
Terus ada ini storage-nya ada Bigtable, Data Store, File Store, File Store, Storage, SQL, bla 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 bla. Ada VPC networkingnya segini untuk kita ngatur-ngatur VPN, bikin VPN sendiri, load balancing sendiri, load DNS sendiri, load NAT, terus network security-nya SSL, dan network topologi, bla 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 bla. Terus monitornya kita bisa monitoring seluruh ininya, terus ada log, kita bisa melihat log data jejak kita lah. Dan ada jejak, ini ada log, ada trace, sama aja kan istilahnya mah. Dan ada container registry, bla bla bla, deployment manager, ini intinya riweuh. Ini ada big data sendiri, BigQuery ini buat yang NoSQL dan AI, ini AI-nya segini. Terus bla bla bla, dan partnernya ada Apache Kafka, ada Redis, ada MongoDB, ada Elasticsearch. Wah. Siap. Siap. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, sekian, terima kasih ya. Mohon maaf apabila sudah mengganggu waktunya. Aduh. Mengenalkan saja. Udah ini teh? Udah cukup segini aja. Udah. Ya cukup begini aja. Terima kasih ya yang udah mau ikon. Udah 500 katanya tuh. Iya, Tal, kesian, Tal. Udah matiin. Udah. Gak apa-apa, Tri. Cut. Ya udah cut. Terima kasih, dadah. Oke, Cok. Cut. Yo. Nanti kirimin ke email ya. Nanti Anda upload ya. Ini filenya 2 GB ya, cuy. Tutup aja ini linknya, link. Ya Anda upload aja langsung. Ya Upload udah aja, ya. Cok, langsung Cok ya. Ayo tutup. Oke, Tal. yang kuotanya terbatas bisa. Tutup, Sekarang Tal. kita pindah Discord. Pindah Discord. Oke, tinggal aja Discord.